Halo pengunjung fotografidesign.com, tutorial kali ini merupakan respon dari artikel saya sebelumnya tentang aplikasi Google Nik Collection yang merupakan aplikasi filter untuk Photoshop dan Lightroom. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, untuk tutorial ini saya akan membahas introduction ke Google Nik Collection. Jadi kita akan bahas menu-menu globalnya, setting globalnya dari Google Nik Collection yang nanti kemudian akan saya lanjuti dengan tutorial mengenai filternya masing-masing. Oke, jadi Google Nik Collection itu terdiri dari 7 filter, yaitu filter Define, kemudian filter Viveza, ada HDR Effects, kemudian ada Analog Effects, Color Effects, Silver Effects, dan Sharpener Pro 3. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai selective tool menu yang ada di sini. Jadi setiap kali Anda selesai menginstal aplikasi Google Nik Collection, pada saat Anda membuka aplikasi Photoshop, maka panel selective tool ini akan muncul yang fungsinya untuk memanggil dari aplikasi tersebut atau juga untuk shortcut ke preset-preset yang ada di filter tersebut. Karena menunya lumayan besar, kadang kalau resolusi monitor kita terlalu kecil, menu ini cukup mengganggu, menghalangi tampilan di monitor kita, jadi Anda bisa close juga. Tapi kemudian kalau Anda ingin memanggil kembali selective tool menu tadi, Anda bisa akses di menu file, kemudian automate, lalu Nik Collection selective tool, sehingga menunya muncul kembali. Nah, sekarang kita lihat adalah setting dari setting global dari Google Nik Collection yang bisa Anda akses di bagian bawah sini. Oke, di sini kita akan ketemu 3 setting, yaitu pertama mengenai selective toolnya sendiri yang tadi. Jadi di sini ada optionnya ada 2, apakah Anda ingin selective tool ini secara otomatis muncul begitu Anda buka aplikasi Photoshop, atau Anda tidak mau dia otomatis muncul. Jadi Anda bisa pilih di sini, defaultnya dia automatically open pada saat buka Photoshop. Kemudian di bawah ada apply filter to, ada pilihannya ada 2, ada image composite dan active layer. Jadi defaultnya adalah image composite, jadi nanti filternya akan di-apply ke komposit dari foto yang kita atau dokumen yang kita kerjakan. Contohnya di sini saya punya sebuah dokumen dengan 4 layer. Ada layer original, kemudian ada layer sky atau langit, kemudian saya punya layer gedung, dan terakhir ada layer burung atau bird. Jadi dokumen ini terdiri dari 4 layer untuk menghasilkan foto seperti ini. Kalau settingnya masih setting default, yaitu apply filter to image composite, maka begitu saya apply filter yang ada di Nik Collection, contohnya Silver Effects Pro, maka efeknya akan di-apply ke keseluruhan penggabungan dari 4 layer yang tadi. Hasilnya seperti ini, jadi ada layer yang gedung, layer yang langit, kemudian layer burung, semuanya dijadikan satu, kemudian di-apply filternya. Seperti ini, jadi kalau saya klik OK, maka filternya akan dijadikan penggabungan dari 4 filter yang sebelumnya. Nah, di setting kita bisa rubah apply filternya ke active layer. Jadi nanti si filternya hanya diaplikasikan ke layer yang sedang aktif. Jadi contohnya saya pilih yang active layer, kemudian OK. Misalkan saya pilih hanya layer original yang di bawah, jadi yang kelihatan hanya gambar gedungnya saja tanpa gambar yang langit maupun gambar yang burung. Jadi yang aktif hanya layer original. Jadi kalau saya kasih filter Silver Effects Pro, misalkan seperti ini, maka filter tersebut akan di-apply hanya ke layer itu saja, seperti ini. Oke, maka nanti akan muncul hanya di layer yang sedang aktif itu saja, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, setiap kali kita apply filter, Nik Collection akan membuatnya di layer terpisah seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena setting defaultnya seperti itu. Jadi kita masuk ke setting. Ini saya kembalikan lagi ke defaultnya image composite. Di sini, after clicking apply, ada pilihannya, ada di merge ke layer yang sudah ada. Kemudian defaultnya adalah apply filter effect to a separate layer. Jadi enaknya kita defaultnya adalah apply-nya ke separate layer. Jadi kita masih bisa retain atau mempertahankan layer originalnya. Jadi kalau misalkan seperti tadi, pada saat kita apply filter, ini kan ada 4 layer yang originalnya. Jadi kalau saya apply filter Silver Effects, kemudian saya klik OK, maka hasilnya akan dibuat sebagai layer terpisah. Ini 4 layer yang sebelumnya.
Oke, demikian introduction bagian pertama tentang setting global dari Google Nick Collection. Pada bagian berikutnya saya akan bahas mengenai control point yang menggunakan viewpoint teknologi dari Google Nick Collection. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com.